Aku expert consultant dan assessor in the field of animal welfare. Beliau akan menjelaskan terkait role of positive collaboration among stakeholders. Kepada waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Wiwi. Siap-siap. Bisa berdiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih saya sampaikan atas undangan ini dari Yayasan Jan Kesejahteraan Hewan yang didukung oleh Four Paws International dan mitra-mitra lainnya. Yang saya hormati seluruh hadirin, utamanya dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner selaku pengusung utama misi kesejahteraan hewan, Dr. Hasto, mewakili Bapak Direktur Kesmafet, kemudian para pejabat dari perwakilan Pemda baik Jawa Barat maupun pusat, dan juga dari para dekan atau perwakilannya dari fakultas-fakultas kedokteran hewan. Ini menunjukkan komitmen karena kita akan membahas atau sedikit membahas mengenai kolaborasi pemangku kepentingan. Jadi saya agak kacau juga ini Dr. Rio, karena yang diminta adalah pemangku kebijakan, tapi di sini disebut pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah stakeholders, pemangku kebijakan adalah government atau pemerintah. Pemerintah berarti pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dan juga di situ ada fungsi-fungsi. Kalau yudikatif berarti nanti ada yang melakukan pengawasan, kalau legislatif itu pembuat penyusun kebijakan bersama pemerintah, kalau eksekutif itu berarti pemerintah. Jadi ini yang mana yang mau dibahas sebetulnya kan, tapi ya sudahlah apa saja. Jadi saya membuat presentasi, mohon maaf ini waktunya kan 15 menit. Nah, jadi semua hadirin sekalian, para peserta yang saya banggakan baik online maupun offline pada hari ini, mitra-mitra aktivis kesejahteraan hewan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Dr. Mary yang selalu semangat bersama Ibu Karen Franklin yang juga selalu membantu kami, dan semua para dokter hewan yang telah menerima sertifikat kesehatan hewan dan menjadi aktivis seperti Dr. Sugeng dari Lampung, Dr. Heru dan lainnya teman-teman. Apa yang sebetulnya dapat dikerjasamakan dan coba digali pada pertemuan pada hari ini. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya di sini menyampaikan kolaborasi positif dengan pemangku kebijakan. Berarti di sini sebetulnya merupakan sesuatu yang bagaimana kita sebagai masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah. Padahal pemerintah itu sangat terbatas karena tidak cukup dalam melakukan hal teknis. Jadi mohon maaf, my slides is a busy slides, bilangnya begitu ya. Because busy slides can be used as a reference afterwards. Jadi bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi saya tidak mungkin membaca one by one dari presentasi saya. Baik, saya mulai saja dengan slide saya. Yang pertama adalah sekilas. Next, silahkan slide. Saya harus tahu semua para peserta pertemuan harus ingat bahwa kalau bicara animal welfare sumbernya apapun yang terjadi adalah Inggris, UK, United Kingdom. Karena disitulah dari awalnya di tahun 1822 mulai mengangkat. Tapi kita nggak mungkin membahas sejarah ini adalah untuk kurikulum di Fakultas Kedokteran Hewan maupun fakultas lain sehingga tahu di mana pertama kali meminta dari Parlemen Inggris perhatian, ini hewan diperlakukan seperti apa. Dan Anda bisa melihat bahwa dia memfokus pada prinsip moral. Moral itu apa? Moral itu kita sebagai orang beradab jangan nyusahkan, jangan rugikan, jangan mengganggu hak. Nah di situ dia meminta kepada perhatian itu kepada Ratu Inggris. Nah di dalam hal ini dia ingin sebetulnya bagaimana hewan-hewan itu diperlakukan secara manusiawi, sehingga pertama diterbitkannya SPCA atau Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Jadi bagaimana mencegah kejaman pada hewan, mulai muncul isu itu. Jadi para saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kalau mengikuti di mana-mana di negara-negara banyak SPCA kan, ya
di Amerika, di Hong Kong, di Kanada, di berbagai negara. Umumnya ini dimulai dari Commonwealth countries atau negara persemakmuran. Kemudian SPCA ini sebuah ekspresi sebetulnya. Kalau kita semua yang tidak di pemerintah, kita praktisi, kita dokter hewan atau ilmuwan apapun yang tertarik dan penyayang pada hewan, harus bekerja sama itu bisa harusnya ditampung dalam satu wadah di mana ada dukungan pemerintah, ada fasilitas pemerintah, ada dukungan dana yang digali dari masyarakat, ada tenaga ahlinya, ada pencinta hewannya, ada volunteernya, dan kemudian ada penampungannya kepada hewan-hewan yang kita rescue atau kita selamatkan atau kita tolong. Nah, semua ini satu kesatuan, dan SPCA sebetulnya sesuatu yang harusnya sudah mulai ada di Indonesia. Kalau kita mau namanya lain, nggak apa-apa juga. Next slides. Akhirnya muncul satu konsil. Kita semua kalau belajar kesejahteraan hewan mengenal apa yang disebut 5 freedoms atau 5 kebebasan. Nah, 5 freedoms, 5 kebebasan ini lahirnya dari mana? Sebetulnya dari konsil kesejahteraan hewan pada ternak. Kok ternak? Jadi Anda harus berpikir bahwa yang paling difokus pada kesejahteraan hewan adalah satu, perilaku, bagaimana orang memperlakukan hewan. Yang kedua adalah hewan yang mana sih? Apa semuanya? Fokus pada hewan yang hidupnya ketergantungannya tinggi pada manusia. Jadi human dependent animals. Itu yang paling merasakan sengsara, ketakutan, kelaparan, kesedihan. Nah itu. Jadi ini lahirnya dari sana ya. Jadi kalau ada yang minta paper ini, silakan ya Dr. Rio. Ini saya baca cepatnya saja. Kemudian kita sekarang 2023. Perhatiannya baru 2020. Abad ke-20. Padahal di Inggris saja dimulainya 1822. Dr. Rio kan S2-nya kesejahteraan hewan di Inggris kan. Nah, jadi beliau bisa juga digali infonya. Jadi apa yang paling memicu di abad ke-20? Adanya perjanjian-perjanjian perdagangan, contohnya World Trade Organization yang mulai mendorong perdagangan seperti apa. Kalau berdagangnya benda mati, kita import ekspor misalnya kain, batu, kayu, itu mungkin nggak ada masalah. Begitu benda hidup yang bisa membawa penyakit seperti produk hewan, ribut. Yang ribut siapa? Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau World Organization for Animal Health very concerned dengan adanya transboundary animal diseases atau penyakit yang terbawa antar negara gara-gara berdagang hewan dan produk hewan. Jadi WTO, World Trade Organization, dan OIE atau WOAH atau WOAH terpaksa melakukan collaboration dan membuat satu agreement on SPS, sanitary and phytosanitary, yaitu harus terjamin nggak mempunyai kandungan penyakit, termasuk pet food kan. Emang pet food apa bahannya? Kan semua dari hewani. Jadi apapun yang berbahan hewani akan menjadi isu. Nah, dari situlah dilihat produk itu dimulai dengan seperti apa. Muncul caranya karena mau untung, mau banyak untung besar, mulai memperlakukan hewan sebagai pabrik. Jadi muncullah factory farming dan animal machine. Nah, terjadi yang tadi disebutkan oleh Dr. Hasto, boykot perdagangan, ya dok? Boykot perdagangan. Indonesia di stop oleh Australia, tidak disuplai sapi karena diciarkan oleh Australia Broadcasting waktu itu kekejaman dalam memperlakukan hewan dalam penyembelihan di rumah potong hewan. Akibatnya Australianya menyetop. Sampai disyaratkan kalau akan dipotong di rumah potong hewan yang dipastikan menerapkan satu sistem kesejahteraan hewan, baru sapi Australia boleh dipotong di sana. Nah, ini kemudian dikembangkan oleh pemerintah sehingga ada satu standar nasional di dalam rumah-rumah potong hewan di Indonesia. Jangan lupa, Indonesia itu 90% are Muslims, so we have 210 million Muslims. Berarti how many slaughterhouses that really need to do the slaughtering animals with halal and Thayyiban standard. Halal is halal according to the Quran. Lupa. Halal adalah menurut Al-Quran, yaitu memotong 3 saluran sekaligus pada satu titik. Saluran nafas, saluran cerna, dan saluran darah. Sedangkan Thayyiban adalah the welfare of the animals before slaughter and during slaughter. Nah, itu yang diperjuangkan. Oke. Lalu siapa yang kemudian berkembang? Kita mengetahui dulu UK atau Inggris masih menjadi bagian dari Uni Eropa, sehingga mempengaruhi, sehingga terjadilah perjanjian-perjanjian di negara-negara Uni Eropa, 27 negara.
Kemudian mereka bersepakat membuat kesepakatan-kesepakatan dalam animal welfare sehingga menerbitkan beberapa regulasi yang semua 27 negara anggota harus patuh kalau mau berdagang tentang hewan atau bagaimana memperlakukan hewan-hewan pada ternaknya karena sumber pangannya banyak memerlukan protein hewani. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa mereka mengeluarkan misalnya European Convention tentang perlindungan pada hewan ternak, nomor 78923 EEC ya. Nah, itu semuanya ada di sini. Saya nggak akan baca panjang lebar, tapi mereka mempunyai satu minimum standard yang similar. Nah, sampai sekalipun sudah Brexit, artinya Inggris keluar tidak lagi jadi anggota Uni Eropa, tapi ini 27 negara udah terikat dengan kesepakatan ini. Jadi kita contohkan sedikit lah. Contohnya peternakan. Next slides-nya. Terus yang gambarnya ini mana ya? Slide keberapa? Ini ketinggalan slide-nya. Ya ini. Jadi ini contohnya. Bagaimana kita tahu bahwa babi itu adalah makhluk sosial, senengnya beranak bareng-bareng, netein bareng-bareng, dia senengnya foraging, gali-gali, gigit-gigit, tahu-taunya dikurung satu-satu seperti itu, bahkan sampai menggigit-gigit karena stres, gigitin temennya, gigitin ekornya, akhirnya infeksi dan sebagainya. Nah, inilah satu sistem intensif yang akhirnya dikeluarkan aturan bahwa ini dilarang. Kalau ada yang melakukan seperti ini, boykot gitu. Contoh lain, next slides. Ya. Sekarang mulai di Indonesia termasuk kandang baterai mulai dipermasalahkan, ditumpuk-tumpuk, dikurung, ayamnya nggak pernah mengepak sayap, nggak pernah matok-matok di bawah, nggak pernah mandi debu untuk gatel-gatel parasit karena dia selalu dikurung di dalam. Nah, yang diidealkan sekarang adalah yang kedua. Kalau tidak seperti itu, sekarang ternyata gerakan animal welfare sudah mempengaruhi misalnya hotel-hotel, restoran-restoran, ya, produsen produk. Jangan mau menerima produk di mana hewannya di situ diperlakukan dengan kejam atau tidak welfare. Nah, ini menjadi satu kekuatan yang memboikot sehingga akhirnya misalnya jangan mau telur yang diperoleh dari peternakan seperti itu. Nah, jadi repot. Padahal bangsa Indonesia yang pecah-pecah aja masih dimakan gitu, yang retak-retak aja masih dibeli. Jadi ini kadang-kadang menjadi satu standar yang mungkin tidak affordable untuk rakyat kita. Jadi selektif. Kemudian kita melihat lagi bagaimana OIE. OIE atau World Organization for Animal Health atau WOAH, dia ternyata juga baru. Ingat di tahun 2002 ya, dia baru membuat draft mengenai kesejahteraan hewan ini dan baru membentuk Animal Welfare Working Group. Jadi tidak sekarang 2023. Jadi berarti baru 20 tahunan. Nah, itu juga kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan seperti diketahui bahwa WOAH selalu mengeluarkan Animal Health Code, baik terrestrial Animal Health Code termasuk poultry and bees dan juga yang aquatic Animal Health Code. Lalu dia akan mengumpulkan scientific base-nya apa, ethical consideration-nya apa, baru regulation-nya dibikin. Jadi harus ada etikanya, kenapa hewan nggak boleh dibegitukan. Nah, Indonesia nanti agak berbeda. Nah, setelah kemudian dilihat ada hubungan kritis bahwa kalau kesejahteraan hewan tidak ditegakkan maka terjadi, cepat banget 2 menit, betul kan? Ya, oh ya, sehingga terjadi 5 freedom ini dimunculkan ya, dan kemudian kita melihat bahwa berbagai aturan hukum di Indonesia karena Indonesia merupakan anggota dari OIE terpaksa harus juga membuat regulasi terkait animal welfare. Maka Direktorat Kesbafed kemudianlah yang menjadi bertanggung jawab. Dan kita bersyukur bahwa karena berbagai unsur masyarakat harus ikut dalam menyusun undang-undang, Perhimpunan Dokter Indonesia sejak tahun 2002 ikut serta dan kita berhasil memasukkan Kesrawan di dalam Undang-Undang Peternakan nomor 8 tahun 2018 tahun 2009 ini, dan kemudian bergulir sampai sekarang menjadi berbagai aturan hukum. Nah, kita menjadi kompleks dalam memahami Kesrawan karena ini faktornya. Next. Ini ketinggalan terus ini. Ayo. Terus. Nih, ya. Ada berapa poin? Loh, kok pindah lagi? Sebelumnya ya. Ya, udah ini betul. Ada betul yang barusan.
ada banyak sudut pandang, tolong ini dicermati. Animal welfare menjadi kompleks dan susah karena sudut pandang berbeda-beda, kesepakatan internasionalnya juga menekan, kebijakan publik didasari berbagai ilmiah. Kata orang, emang kamu tahu dari mana kalau hewan itu sengsara? Yang mana sentient animals? Itu selalu dipermasalahkan. Lalu ada regulasinya atau tidak? Ternyata sudah ada. Kalau kita sebagai manusia beradab tidak memperlakukan dengan baik, ethical considerationnya seperti apa? Lalu ekonomi akan dihitung. Rugi dong saya kalau harus begini, harus begitu. Seolah-olah menyayangi hewan menjadi sesuatu yang tidak penting. Kemudian Indonesia mempunyai Pancasila. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga semua 5 agama di Indonesia ada firman-firmannya tentang bagaimana harus memperlakukannya. Sehingga pendekatan itu harus ada di Indonesia. Lalu adat budaya masyarakat yang banyak menggunakan hewan di dalam ritual-ritual, dan kemudian dalam kepentingan perdagangan ini menjadi salah satu sorotan. Jadi ujung tombak memang nomor 1, sayang dulu pada hewan. Kalau tidak sayang menjadi sulit, dan banyak pejabat yang in charge untuk aturan tapi dia tidak peduli. Nah, oleh karena itu saya akan lanjutkan karena waktunya sedikit. Bagaimana ada 2 pesan, yang satu dari OIE atau WOAH, yang kedua dari undang-undang di Indonesia, bahwa memang animal welfare harus diusung oleh pemerintah dan masyarakat, dan dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah dan bersama masyarakat berarti semua stakeholders. Nah, kalau semua stakeholders ini bekerja sama, masing-masing punya peran yang berbeda karena dunianya juga ketertarikannya berbeda. Tolong dicepatkan slide-nya sampai ada gambar yang satu slide gambar semua. Terus. Ya, ini. Anda melihat hewan itu dikelompokkan atas 5. Hewan hobi, anjing, kucing, exotic pets yang kanan, itu Kementerian Pertanian dan pet lovers dan semua practitioners dan sebagainya. Yang bawah hewan ternak berarti Kementerian Pertanian dengan sarjana peternakan. Kemudian yang hewan laboratorium berarti dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian ada kelompok hewan satwa liar atau wildlife, zoo animals, itu berarti sarjana biologi, foresters, dan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Aquatic and Marine Animals berarti bersama sarjana perikanan dan Kementerian Kelautan Perikanan. Dan ini semua menggunakan animal welfare standards dan dibuat peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya teruskan, saya akan berikan contoh terakhir. Terus satu lagi, ya itu contoh pemerintah. Terus satu lagi terakhir, naik satu lagi. Ini ada kesimpulan, dan ini sebenarnya sama, hanya menyebutkan bahwa hewan dapat dipelihara, oke saja, aturan hukumnya juga ada, sistem produksi pangan harus terus disosialisasikan, dan banyak orang yang harus diatur. Next, satu slide lagi. Nah, ini yang banyak diterbitkan oleh pemerintah, bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa satwa harus dilestarikan dan tidak boleh diperdagangkan sembarangan di black market. Terakhir, saya rasa ini sebetulnya yang bisa saya share. Mudah-mudahan gambarannya ada bahwa perjalanan animal welfare di Indonesia dimulai dari 2001 sebetulnya sampai kepada 2002 di pemerintah, dan sampai saat ini sudah berjalan 20 tahun lebih. Mudah-mudahan kebijakan yang berikut, peraturan Menteri Pertanian tentang kesejahteraan hewan yang sudah saat ini tahap final, dapat segera diberlakukan. Jadi selanjutnya terima kasih, mohon maaf karena waktunya sangat dibatasi, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Barangkali ada yang mau pakai.